Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Nggih dumateng aksanipun ibu-ibu, bapak lan sedaya jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Alhamdulillah monggo kita tansah ngunjukaken rasul kita dumateng Allah Taala. Kok boleh dumugi wonten ing titiwanci enjang menika Allah mboten kendhat-kendhat anggen paring kanikmatan dumateng kula panjenengan sedaya. Saya menika ingkang nikmat arupi yuswa panjang lan langkung malih nikmat ingkang arupi iman. Salajengipun mugi-mugi sholawat lan salam katawuh dumateng uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng keluarganipun, para sahabat lan insyaallah dumateng kula panjenengan sedaya. Nggih bapak hormati, sampun kula atas nami nggih panitia ngaturaken ageng panuwun dumateng para jamaah wabil khusus dumateng Ustaz Hamzah Kuat ingkang sampun kersa rawuh wonten ing Masjid Al-Huda mriki. Kok nggih perlu kula aturaken menika acara menika nggih sampun tantangan ing karana napa wabah corona nggih sampun langkung setunggal tahun nggih mboten saged kita laksanakaken. Lan mugi-mugi sak mangkenipun wabah menika saged dipun hapus saking permukaan bumi menika. Amin ya rabbal alamin. Nggih hormati, alhamdulillah ana ing jam menika kita saged napa silaturahmi malih lan biasanipun menika ingkang paring wanikan menika Ustaz Musliman. Sak menika insyaallah rencangipun nggih sesami alma mater nika Ustaz Hamzah Kuat nika sakjenipun tangga nggih namung ndumbule riku kidul makam nggih ananging sanes jero kunci nggih Ustaz nggih. Nah, mangke kangge napa mungkin Ustaz Hamzah saged perkenalan sekedap mangke seratus napa jamaah nika martos ya. Nggih para hormati, Mbak Boleh menika nang sakderengipun acara dipun awiti perlu kula aturaken nggih acara dalika napa sawe njang nika mangke tausiah Mbak Boleh kirang langkung kalih dosa menit tapi dumugi mungkin nggih maksimal 3 dosa menit. Mangke sak sampun kita suwun kuat nggih mungkin napa langsung penutup kemawon mangke sak sampunipun para jamaah nika kula aturi mangke tindak wonten ing srambi katosipun nggih mangke sarapan bubur sareng-sareng nggih. Nggih hormati Mbak Boleh menika pramila wedal salajengipun kula sembahkan dumateng Ustaz Hamzah sak cekapipun matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah salat subuh yang berbahagia,
Yang pertama, mohon maaf Bapak Ibu kami menyampaikan dalam bahasa Indonesia karena keterbatasan kemampuan kami berbahasa Jawa. Sebagaimana disampaikan Bapak pembawa acara tadi, saya Bapak Ibu sekalian adalah tetangga Bapak Ibu karena kebetulan saya tinggal di Dungbule. Meskipun bukan asli Kedung Bule, pendatang dan mendapatkan gadis impian orang Kedung Bule. Jadilah saya warga negara Kedung Bule. Alhamdulillah, meskipun tidak cukup banyak waktu saya di sini karena aktivitas saya kebanyakan adalah untuk di Saudi di haji dan umroh. Hanya karena sekarang sedang pandemi, aktivitas umroh belum begitu normal, haji juga masih abu-abu nanti bagaimana pelaksanaannya. Sekarang lebih banyak di rumah. Bapak Ibu yang kami muliakan, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga kita bisa hadir di majelis ini, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Bapak Ibu adalah orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan sholat subuh, di mana sebagian besar saudara-saudara kita masih tertidur lelap di pembaringannya, atau bahkan sudah mulai beraktivitas kerja ke pasar dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu alhamdulillah bisa menyempatkan diri hadir untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat subuh secara berjamaah. Yang salat sunnahnya saja Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaataini qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, salat sunnah qabliyah subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salat sunnahnya Bapak Ibu sekalian. Apalagi salat fardhunya. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami akan mengutip satu hadis yang mudah-mudahan bisa memenuhi waktu yang disampaikan oleh pembawa acara tadi. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan derajat sahih, dengan syarat sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah melimpahkan keridhaan kepada beliau dan orang tuanya, beliau bersabda, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li rajulin, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, wa huwa ya'idhuhu, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada orang tersebut. Hadis ini sebetulnya cukup familiar dan cukup populer, namun sangat relevan untuk selalu kita kaji dan kita ingat bersama. Ightanim khamsan qabla khamsin, jagalah, manfaatkanlah, maksimalkanlah yang 5 sebelum datang yang 5. Bahkan sempat dijadikan lagu oleh salah satu raja dangdut kita, Bang Haji Roma. Jagalah yang 5 sebelum yang 5. Apa saja itu? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Bapak Ibu, kami lihat dari segi wajah Bapak Ibu sekalian ini variatif yang hadir.
Ada yang mungkin di antara adik-adik ini masih di bawah 10 tahun. Ada yang antara 10, 20 tahun, 20 ke 20, 30 tahun juga ada. Tapi mayoritas kami lihat kok di atas 50. Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kita tiba-tiba masuk di masa tua ini, tiba-tiba saja kok sudah setua ini gitu. Saya yang usianya baru 37 tahun juga merasakan hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Merasakan bahwa waktu berjalan begitu cepat. Waktu berjalan begitu seperti kilat. Banyak sekali waktu-waktu yang hilang di dalam kehidupan kita. Karenanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, janganlah kita lupakan, janganlah kita biarkan masa muda itu berlalu begitu saja tanpa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan di masa muda, tapi begitu masuk masa tua sulit kita lakukan. Ketika masa tua Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mulai kurangi rizki kenikmatan di tubuh kita. Allah kurangi kemampuan kita di dalam melihat. Allah kurangi kemampuan kita di dalam mendengar. Allah kurangi kemampuan kita dalam berbicara. Allah kurangi kemampuan kita dalam berjalan. Fisik kita mulai lemah. Tidak sekuat pada saat kita masih muda. Karenanya bagi Bapak Ibu yang mungkin masih usia 40 ke bawah, 50 ke bawah, mari kita isi dengan kegiatan ibadah yang semaksimal mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia satu tujuannya Bapak Ibu sekalian, kecuali untuk beribadah. Bukan memperbanyak harta, bukan memperbanyak tanah, bukan memperebutkan jabatan. Itu adalah sarana-sarana untuk memudahkan ibadah kita kepada Allah. Namun bukan tujuan kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam rentang sejarah, kebetulan saya cukup senang dengan sejarah Bapak Ibu. Sekarang sedang mengampus satu kajian Sirah Nabawiyah bersama Mas Agus ini yang biasa ngambil gambar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat tentang sejarah, banyak pemuda-pemuda Islam yang telah menorehkan sejarah luar biasa dalam perjalanan mereka. Salah seorang sekretaris Nabi SAW, penulis wahyu, adalah seorang pemuda bernama Zaid bin Thabit. Usianya masih 20 tahunan. Seorang panglima perang mengalahkan pasukan Imperium Romawi di zaman Nabi SAW. Usamah bin Zaid bin Harithah, usianya belum genap 30 tahun. Seorang pemuda tampan, gagah berani bernama Tariq bin Ziyad, Bapak Ibu sekalian, memimpin ribuan pasukan muslim. Mereka menaklukkan Andalusia, Spanyol saat ini. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Muhammad Al-Fatih. Beliau kemudian menaklukkan Konstantinopel atau Istanbul sekarang ini dari kekuasaan Imperium Romawi. Bapak Ibu yang kami muliakan, banyak sekali pemuda-pemuda yang telah menorehkan prestasinya di masa lalu. Dan tentu saja masa kini juga sama Bapak Ibu sekalian, kita harus mengisinya dengan sebaik-baiknya. Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kepada para pemuda, beliau menyampaikan, hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Hendaklah kehidupan pemuda itu diisi dengan ilmu dan diisi dengan ketaatan. Kenapa? Saya Mustafa Lutfi Al-Ghulaya ini seorang syair, seorang penyair dari Mesir menyampaikan, inna fi yadil fata
inna fiyadil syuban amrul ummah. Sesungguhnya di tangan para pemuda di sana adalah urusan-urusan umat Islam. Wa fi aqdamihim hayataha. Dan di bawah kaki mereka ada urusan kehidupan kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian, jadi miris sekali kalau kita melihat misalnya para pemuda kita terbiasa dengan narkoba, minuman keras, perilaku-perilaku yang kurang baik Bapak Ibu, kelitih dan lain sebagainya, sangat jauh dari contoh dan perilaku para pemuda generasi kita di pendahulu-pendahulu kita. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, beliau menyampaikan, wasihataka qabla saqamika. Jagalah, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Bapak Ibu yang kami muliakan, datangnya penyakit sama seperti datangnya ajal, datangnya maut. Kita tidak tahu sampai kapan badan diberikan oleh Allah kesehatan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, banyak saudara-saudara kita yang kemarin masih tertawa, malamnya stroke. Besoknya tidak bisa berjalan dan berbicara. Tidak bisa maksimal di dalam beribadah kepada Allah. Tidak bisa maksimal untuk melaksanakan salat, berzikir kepada Allah. Karena Allah tahan kesehatannya Bapak Ibu sekalian. Banyak yang kemarin Bapak Ibu sekalian bersama-sama dengan kita, tertawa, bermain, bercanda, kemudian tiba-tiba dilarikan masuk ke rumah sakit. Allah kemudian banyak cabut kesehatan dalam fisiknya. Allah berikan kolesterol, Allah berikan gula, Allah berikan darah tinggi, dan berbagai macam penyakit fisik lain. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, selagi kita masih memiliki kesehatan, selagi kita masih memiliki kekuatan, maksimalkan itu semua untuk tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kami kebetulan orang tua kami, ayah kami menderita stroke kurang lebih selama 12 tahun sebelum beliau ajal, sebelum beliau wafat. Beliau kebetulan ketika beliau stroke, kami sudah di Jogja, sedang kuliah di UGM. Ketika kami pulang ke rumah di Kota Banjar di Ciamis, beliau selalu menangis. Ya Allah nak, kalau pakai bahasa kita ya, kalau pakai bahasa Indonesia, ya Allah nak, mengapa saya dulu ketika muda tidak banyak ke masjid? Sekarang ketika stroke sulit untuk ke masjid. Dan itu dialami Bapak Ibu sekalian oleh banyak saudara-saudara kita yang Allah cabut kesehatannya. Mereka menyesal Bapak Ibu. Kenapa ketika sehat tidak bersama-sama kita, tidak bersama-sama Bapak Ibu menunaikan salat berjamaah, tidak bersama-sama Bapak dan Ibu menghadiri majelis taklim, tidak bersama-sama Bapak dan Ibu mengkaji ilmu-ilmu agama. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengingatkan kepada kita, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat yang senantiasa melalaikan kita sebagai manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Bapak Ibu, betapa mahal biaya kesehatan. Apalagi sekarang di masa pandemi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berstatus COVID-19 masuk ke rumah sakit, biaya pengobatan biasa tertagih sampai 130 juta. Bapak Ibu membutuhkan oksigen untuk melegakan nafas, Bapak Ibu harus beli. Dan lain sebagainya. Berjuta-juta Bapak Ibu sekalian. Bahkan bisnis kesehatan ini menjadi satu bisnis yang luar biasa saat ini. Kalau Bapak Ibu melihat, banyak sekali sekarang jaringan-jaringan rumah sakit internasional yang masuk ke Indonesia. Karena betul-betul orang memerlukan kesehatan.
Sekaya apapun Bapak Ibu sekalian, kalau Allah cabut nikmat kesehatan kepada kita, maka kita tidak bisa menikmati kekayaan apa yang kita miliki. Yang ketiga, nasihat Nabi SAW kepada kita, wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang kefakiran menimpamu. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita, meskipun di antara kita berbeda-beda bentuknya. Ada yang Allah karuniakan tanah sekian petak, ada yang Allah karuniakan gaji sekian rupiah, ada yang Allah karuniakan keuntungan dalam berdagang sekian rupiah. Namun Allah mengingatkan kepada kita melalui sabda Rasul-Nya, pada saat kita mampu, pada saat kita kaya, pada saat kita cukup, maka manfaatkan harta yang ada di dalam genggaman kita untuk berinfak sebanyak-banyaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi sekarang kita kaya, besok Allah cabut kekayaan kita. Banyak Bapak Ibu sekalian di sekitar kita, tetangga-tetangga kita yang dulu di masa jayanya begitu hebat kekayaannya, lalu tiba-tiba sekian tahun kemudian Allah cabut semua kekayaannya, sehingga hampir tidak memiliki apapun di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kekayaan ini menjadi satu fitnah kepada kita, satu ujian. Karenanya pandai-pandailah kita di dalam mengelola kekayaan ini. Jangan sampai kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut faqalu. Bapak Ibu sekalian, hendaklah kita menginfakkan harta yang Allah anugerahkan kepada kita ketika datang kematian kepada salah satu di antara kita, lalu kita berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, seandainya Engkau tahan kematianku sedikit saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka sungguh aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang saleh. Satu penyesalan yang tidak mungkin ada tebusannya, karena nafas sudah berada di kerongkongan. Ketika kematian, Allah hendak cabut di dalam diri kita. Bapak Ibu sekalian, wariskan kepada anak-anak kita kesalehan, wariskan kepada anak-anak kita ilmu. Namun untuk masalah harta, Bapak Ibu hati-hati. Betapa banyak Bapak Ibu sekalian saudara kandung, mereka adu gugatan di pengadilan gara-gara rebutan harta warisan. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, bunuh-bunuhan karena rebutan harta warisan. Saling jegal di antara saudara karena rebutan harta warisan. Maka jadikanlah kekayaan yang kita miliki saat ini wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di Saudi ada satu wakaf unik namanya Baitul Asy, rumah orang-orang Aceh. Diwakafkan oleh Syekh Abdurrahman Bugak pada tahun 1808 Masehi. Beliau tadinya wakaf sebidang tanah kecil di dekat Bukit Marwah. Lalu setelah terjadi perluasan Masjid Nabawi, Masjidil Haram oleh pemerintah Saudi, kemudian diganti kepada Nazir Wakaf atau pengelola wakaf, yang kemudian oleh pengelola wakaf itu lalu uang pengganti dibelikan kepada properti lain, hotel dan sebagainya. Saat ini Bapak Ibu sekalian, tahun 2019 kemarin terakhir, 2020 sekarang, berarti sekitar 200 sekian tahun, harta wakafnya Bapak Ibu sudah berdiri hotel sangat megah, namanya Elaf Masyair, berada dalam satu ring satu di Masjidil Haram. Ada 700 kamar di dalamnya, hotel bintang 5. Dan manfaatnya apa Bapak Ibu sekalian? Sekitar 4.500 orang jamaah Aceh tiap tahun yang pergi berhaji
biasa mendapatkan uang pengganti pemondokan antara 1.200 sampai 2.000 rial, antara 5 juta sampai 8 juta rupiah dari hasil wakaf pada tahun 1808 Masehi yang lalu, 200 tahun yang lalu. Dan tentu saja pahalanya akan terus mengalir kepada muwakifnya, kepada orang yang mewakafkannya, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, misalnya kita memiliki sebidang tanah, lakukanlah, berikanlah atau tasarrufkan untuk berjariah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wakafkan kepada lembaga yang terpercaya, lembaga yang amanah untuk mengelola harta kita sebagai tabungan kita di akhirat, Bapak Ibu sekalian. Karena ada 3 amalan yang tidak terputus, Bapak Ibu, pahalanya mengalir terus meskipun kita sudah wafat: anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah sedekah jariyah. Itu yang ketiga. Pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, wa faraghaka qabla syughlika. Manfaatkan masa senggangmu sebelum datang masa sibukmu. Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini dikaruniai usia yang pendek dengan kesibukan yang sangat banyak. Sibuk nonton TV, sibuk ghibah, sibuk mencari aib saudaranya, sibuk mencari kehidupan dunia, dan kesibukan-kesibukan yang lain. Karenanya Bapak Ibu sekalian, bedanya umat-umat Nabi terdahulu dengan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat terakhir. Umat-umat Nabi terdahulu diberi usia-usia yang panjang karena tidak terlalu banyak kesibukan. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, selagi kita memiliki waktu luang, kapanpun itu, dimanapun itu, maka maksimalkan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu luang yang kita miliki ini. Seperti kita sekarang ini. Sangat baik Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bila mana hendak mencontoh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin thumma jalasa wa yadhkuruna Allaha hatta tatlu asy-syams fa shalla raq'ataini fa kana lahu ka ajri haji wa umratin tammatin. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya sampai terbitnya matahari, lalu setelahnya melaksanakan salat 2 rakaat yang dikenal dengan nama salat syuruk atau salat isyraq, maka baginya pahala haji dan umrah yang sempurna. Bila kita memiliki kesempatan dan waktu luang untuk itu, lakukanlah Bapak Ibu sekalian. Tapi memang agak sulit waktu luang ini. Pagi-pagi kita harus sudah nyiapkan makanan untuk ibu-ibu, bapak-bapak nyiapkan rumput untuk ternaknya, ke sawah, ke pasar dan lain sebagainya. Tapi bila mana kita punya waktu luang, maksimalkan waktu tersebut. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum matimu. Bapak Ibu, satu status yang pasti akan kita raih bersama adalah almarhum dan almarhumah. Bapak Ibu yang sudah sepuh mungkin bisa melihat, bisa mentadaburi, bisa mentafakuri, meskipun ayatnya tidak tahu, tapi Bapak Ibu sekalian bisa melihat sekeliling kita, kawan-kawan kita ketika kecil, kawan-kawan kita ketika sepermainan, tetangga-tetangga kita dulu yang dulu masih hidup Bapak Ibu sekalian, sekarang banyak yang sudah terbujur kaku di dalam kuburan, wafat, dikenang dengan nama almarhum, Allahumma yarham atau almarhumah. Itu status yang pasti akan menimpa setiap kita. Tidak kenal tua atau tidak kenal muda. Karena kematian Bapak Ibu sekalian kadang tidak melihat siapa yang tua dulu atau siapa yang muda dulu.
Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan menimpa padanya kematian. Mumpung masih hidup Bapak Ibu sekalian, mari kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ya laitani qaddamtu li hayati. Penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Wahai Tuhanku, kembalikan aku kepada kehidupanku di masa lalu. Banyak sekali penyesalan Bapak Ibu sekalian. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau bisa melihat orang-orang yang berdosa setelah meninggal dunia, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sembari berkata, wahai Rabbku, aku sudah melihat, aku sudah mendengar tentang benarnya firman-Mu, farji'na, maka kembalikanlah kami ke kehidupan kami supaya kami bisa melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Itu penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia Bapak Ibu sekalian. Maka apakah kita akan mengikuti penyesalan mereka? Tentu tidak. Allah telah memandu kita melalui sabda firman-firman-Nya dan melalui sabda Rasul-Nya. Karenanya Bapak Ibu sekalian, mari kita jaga yang kita miliki untuk semaksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Kita tutup pengajian ini dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.